Selamat siang Kak. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Rahma dengan NIM 2105325 dan rekan saya Mubarak ini dengan NIM 2105325. Kami dari akuntansi angkatan 22 ingin mewawancarai mengenai kepuasan atas layanan studi di Departemen Akuntansi, terutama terkait dengan administrasi di biro Kak. Sebelumnya boleh ya Kak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Oke, kenalin aku namanya Fadila Zakia, biasa dipanggil Kia. Ada Kak. Sebelumnya kan sekarang aku udah semester 7 ya Kak. Seberapa sering aku melakukan kepengurusan ngurus administrasi di biro Kak? Kalau seberapa sering itu udah sering ya, karena udah di penghujung kuliah juga, jadi dari maba itu udah cukup sering. Bagaimana pengalaman Kakak saat pertama kali ngurus administrasi di biro Kak? Apakah sebelumnya tuh Kakak pernah dilakukan perkenalan atau arahan sebelumnya di awal gitu? Kalau perkenalan di awal mungkin itu ya kurangnya, mungkin belum ada prosedur yang jelas untuk itu. Kalau aku pribadi dapat info nanti dari teman-teman aja, jadi cara ngurusnya ya kayak gini gitu. Mungkin ada diumumkan sama petugas, cuman tidak sedetail itu gitu. Jadi kami dapat info dari yang beredar aja. Dari teman-teman gitu ya. Selama Kak mengurus administrasi di biro, apakah ada kendala Kak? Kalau kendala sih nggak ada ya. Sejauh ini petugasnya itu cukup responsif. Seberapa cepat dan efektif proses administrasi menangani permohonan atau keluhan Kak? Kalau permohonan tuh menurut aku sudah baik, karena kemarin tuh aku juga pernah ngurus surat permohonan magang, jadi emang satu hari itu keluar. Jadi kalau seberapa cepat Apakah aku merasa staf administrasi itu mudah ditemui dan siap membantu ketika Kakak menggunakan? kalau untuk bisa ditemui mungkin sangat mudah ya, karena petugasnya selalu stay di lapor ya. Terus kalau efektif ya, Siap membantu. efektif sih sejauh ini. Kalau ada kendala pasti dikasih. Untuk jam kerjanya Kak, apakah kayak selalu on time tepat waktu sesuai jam operasional atau ada kayak pernah telat gitu? Kalau jam kerja biasanya on time gitu. Menurut Kakak, apakah dalam penyampaian informasi oleh staf administrasi itu sudah baik dan sudah menjawab pertanyaan atau keluhan dari Kakak? Sejauh ini udah baik, cuman kadang mungkin disarankan ya, mungkin lebih detail juga, karena apalagi kalau misalnya kita maba itu kita butuh penjelasan yang lebih lanjut gitu kan, karena kita juga baru gitu kan. Jadi mungkin untuk disarankannya lebih detail gitu. Ini bapaknya ngejelasin juga gitu, tapi tidak yang sedetail itu. Kalau misalnya nih Kak, ada kayak informasi kayak tadi akan magang gitu Kak, kalau KKN dan lainnya gitu, biasanya Kak dapat informasi itu dari mana? Itu biasanya diumumin di grup angkatan gitu. Menurut Kakak, apakah masih ada layanan yang kurang dari administrasi biro ini? Kalau layanan yang kurang menurut Kak udah cukup sih, cuman mungkin kalau untuk prosedur yang tadi yang mungkin untuk prosedurnya itu perlu disandingkan oleh petugas di biro gimana gitu. Jadi kita nggak perlu bingung lagi ini gimana ya cara ngurusnya awal-awalnya gitu, atau mungkin dibikinin banner atau pamflet apa gitu. Jadi lebih mudah gitu kan ya, informasinya dapatnya gitu kan. Kak, kemarin ini ada kelas sampai awal-awal 2022. Jadi ada nggak Kak perbedaan antara administrasi pada saat COVID sama administrasi yang sekarang? Kalau COVID berarti itu kan satu semester ya. Sejauh ini seingat aku kemarin tuh bisa sih sama. Cuman karena online jadi agak kurang cepat gitu ininya prosesnya gitu. Berarti lebih baik yang sekarang Ditemui langsung bapaknya dan jelas gitu. Sekarang kan Kakak mau skripsi Kakak, jadi bagaimana pengalaman Kakak dalam proses pengajian sidang skripsi Kakak? Kalau misalnya ada prosedur atau informasi yang harus Kakak
lengkapnya atau gimana itu kayak udah dijelasin secara jelas atau gimana? Kalau pengajuan skripsi mungkin aku belum ya, tapi aku yang udah kemarin tuh mungkin pengumuman dosen pembimbing itu sangat-sangat cepat sih, karena hari itu dibilang juga hari itu keluarnya. Apa mau ngajuin yang untuk dosen pembimbing ada prosedurnya apa sih? Prosedur kalau untuk dosen itu kemarin tuh kita bikin ini surat masing pribadi, surat pokoknya surat permohonan itu, jadi kita masukin langsung ke biro, nanti ya dikumpulin, terus kalau kita udah masukin itu baru bisa keluar dosen. Berarti langsung keluar dari sini? Enggak, besok. Menurut kakak apakah terdapat sistem administrasi yang lebih baik sama kebutuhan administrasi kakak saat ini? Maksudnya Ya udah ada sistem administrasi yang cukup baik sama kakak di administrasi sekarang. sistemnya, jadi ini pendapatnya gitu. Menurut aku sih udah baik karena kita langsung dilayani satu-satu kan, jadi langsung juga sama bapaknya gitu, jadi responnya cepat juga. Lalu menurut kakak apa ada saran kak untuk administrasi biro ini agar bisa meningkat gitu dari sekarang? Sarannya apa ya? Sarannya ya tadi tuh mungkin prosedurnya jelas gitu kan. Misalnya kita mengurus pengenalan magang contohnya nih, bikin ini, jadi kita nggak nanya lagi ke biro tuh apa duluan nih gitu bikinnya, tapi udah ada prosedurnya dan disoundingkan gitu, jadi kita udah nyiapin sebelum itu gitu kan. Mungkin itu sih sangat itu kan sebenarnya Kak, karena kalian juga di luar itu juga udah ada kayak gitu, jadi atau kakak yang enggak juga sih, setelah kakak emang belum ada sih, mungkin perlu bisa juga ditempel di biro kita kan, ini nih prosedur pengurusan magang atau apa gitu. Perlu ada prosedur gitu ya kak biar gampang gitu. Biar gampang juga, jadi yang lain juga nggak nanya-nanya lagi juga ke biro gimana. Baik kak, sepertinya semoga saran yang kak berikan itu dapat didengar oleh pihak administrasi di biro sehingga dapat administrasi yang saat ini dapat lebih baik lagi. Nah, terima kasih sebelumnya kak sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi narasumber saya. Mohon maaf sebelumnya kak apabila ada kekurangan. Selamat siang kak. Sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Rahma dan rekan saya Nadia Rahma ini. Kami dari akuntansi angkatan 2 ingin mewawancari kakak mengenai kepuasan atas layanan studi di Departemen Akuntansi, terutama terkait dengan administrasi biro kak. Mungkin menakannya sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kak. Oke, perkenalkan teman-teman, aku Adinda Salibika dari angkatan 21. Sebelumnya kak kan sekarang kak udah semester 7 ya kak. Nah, seberapa sering kakak tuh melakukan kepengurusan administrasi di biro kak? Karena mungkin aku baru masuk di fakultas, jadi belum banyak sih aku ngurus terkait dengan skripsian atau segala macam untuk proses kelulusan ya, belum. Nah, tapi sebelum ini kan udah pernah juga ngurus sih, ada kayak yang melibatkan pelayanan di umum. Baik. Bagaimana pengalaman kakak saat pertama kali mengurus pendaftaran di Departemen Akuntansi atau mengurus administrasi di Departemen Akuntansi? Apakah sebelumnya itu pernah dia pasti pengenalan atau pengarahan mengenai administrasi di biro gimana? Untuk itu aku jawab satu ya, mungkin untuk dari pelayanan di biro akuntansi ini tuh udah cukup oke lah, maksudnya udah komprehensif, udah menyeluruh untuk apa yang diurus gitu. Cuman untuk edukasi atau sosialisasi terkait dengan bagaimana cara pengurusannya atau sistematikanya itu belum gitu. Dan itu kita tahu untuk prosedur itu tuh harus nanya lagi nih ke temen atau ke orang lain gitu, atau ke bironya langsung. Nah, jadi kita nggak bisa akses melalui website mungkin atau dan lain sebagainya. Jadi kita harus tanya dulu nih ke orang yang udah pernah ngurus. Jadi harus tanya dulu ya? Iya.
Apakah selama kakak melakukan pengurusan di biro tuh kakak ada pernah mengalami kendala kah? Untuk kendala sih enggak ya, cuman untuk pengurusan di biro itu lumayan cepat. Cuman kendalanya itu tuh karena kita nggak tahu informasinya kan, misalnya informasinya juga minim kan, nggak banyak tersebar dan pasti ada miss-missnya nih, taunya ininya kurang, taunya ininya 2 rangkap misal. Nah jadi kita harus ke-print lagi atau kita harus nyetak lagi berkas yang harus kita kasih misal. Nah sedangkan buat nyetak kita atau nge-print itu kan harus ke fotokopi yang terdekat ya, yang terdekat kan lumayan jauh juga ya dari biro kita, harus ke atas dulu atau kemana gitu. Menurut kakak seberapa cepat dan efektif proses administrasi dalam menangani permohonan atau keluhan kakak? Sejauh ini dari biro kita tuh lumayan cepat sih, tapi ya lumayan cepat dari fakultas lain lah atau dari biro-biro lainnya yang aku tahu. Take waktu 1 hari atau 2 harian, tapi itu udah lumayan oke kok. Apakah kakak merasa staf administrasi itu mudah ditemui dan siap membantu ketika kakak membutuhkan? Mudah ditemui selama masih di dalam jam kerjanya masih bisa ditemui kok. Cuman mungkin kan kita ada waktu isomanya, ada waktu istirahatnya kayak gitu kan, itu mungkin harus ditunggu dulu gitu. Terus buat memenuhi permohonan aku dipenuhi, cuman syarat-syaratnya kan harus tahu dulu kan apa-apa aja gitu. Jadi ya terkendalanya di sana sih, di persyaratan untuk ngajuin permohonan kita. Tapi kalau misalnya syaratnya udah lengkap, langsung dibikinin. Tadi kakak bilang ada kayak waktu isoma kan kak. Apakah setelah isoma tuh bironya tetap buka sesuai waktunya, misalnya 13.30 tetap langsung buka atau kayak ada pagi telat gitu kak? Sejauh ini aku kan nggak pernah langsung yang 13.30 langsung ke biro ya. Tapi sejauh ini ada kok, setiap aku habis isoma terus mengunjungi ibunya ada, dan orang di biro itu kan nggak cuma 1-2 ya, jadi ada beberapa orang yang bisa handle gitu. Menurut kakak, apakah penyampaian informasi oleh staf administrasi itu sudah baik dan sudah menjawab pertanyaan atau keluhan dari kakak? Gimana ya, karena mungkin informasinya masih yang dari berbagai sumber, jadinya kan nggak pasti, jadinya kadang dioper-oper gitu, kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, kayak gitu. Jadi pengurusannya lumayan ribet sih karena dioper-oper kayak gitu. Apakah menurut kakak ada layanan yang menurut kakak tuh masih kurang dalam administrasi yang ada saat ini? Ya harus dibikin websitenya sih, misalnya at least dibikin panduan tertulisnya gitu, biar orang bisa mudah paham. Semacam kayak kita kan punya apa ya, banner yang di bawah yang ada jadwal kuliah kapan, jadwal ujian kapan. Nah itu tuh semacam kayak gitu tuh udah cukup membantu untuk prosedur kita. Nah yang kayak gitu kita perbanyak gitu. Kak, kemarin kan pas kalau awal 2020 sampai 2022 kan kita pandemi. Jadi kan itu ada website kayak Idol kan baru dibikin pas itu kan. Jadi ada nggak berbeda administrasi secara COVID itu sama yang sekarang? Kayaknya hampir mirip ya, karena kan iLearn itu buat ngakses kuliah ya, misalnya jadwal kuliah dan sebagainya. Cukup membantu sih dengan adanya iLearn itu tuh, tapi mungkin belum belum maksimal. Cuman ya kan belum semuanya masuk di iLearn kan, masih beberapa yang ada di iLearn. Jadi kalau misalnya kita udah menggunakan sistem ya, udah by sistem, semuanya harus ada di sistem gitu loh, baik prosedur ataupun langsung praktikalnya ke sana gitu. Terus kakak udah mau siap-siap skripsi mantap. Terus gimana sih kak pengalaman kakak dalam proses pengajuan sidang skripsi itu kak? Terus kayak ada nggak penyampaian prosedur sama syarat-syarat itu disampaikan dengan baik? Gitu.
Untuk terkait dengan skripsian itu tuh sebenarnya belum banyak ya, karena kan kita baru sampai di pembagian SK pembimbing, terus kita proposalan sampai ya proposalan lah sekarang kan. Jadi masih nyusun nih, belum sampai di tahap yang udah ngurus buat skripsian atau buat ujian konkret dan lain sebagainya. Masih di Tapi sejauh ini masih udah diarahin, kan kita sebelum adanya SK pembimbing kita diarahin dulu, dikasih ada apa ya namanya pembekalan dulu sebelum nanti skripsian kayak gimana. Nah, sepengetahuan aku untuk prosedur skripsi ya, misalnya kayak penulisan skripsi, terus pokoknya segala macam tentang skripsi itu ada di panduannya gitu. itu kan Enggak, panduannya itu kita akses sendiri di web Unpad. Tapi aku nggak tahu itu udah diperbarui sesuai dengan tahun kan periode 2024, mungkin beda dengan 2023 dan lain sebagainya. Tapi kan ada sih sejauh ini ada. Jadi menurut kakak apa sistem administrasi yang sekarang sudah cukup baik untuk melayani kebutuhan administrasi? Untuk prosedur saat ini mungkin belum terkategori cukup baik. Tapi dengan adanya inovasi-inovasi yang udah ada, itu tuh kalau dimaksimalin lagi itu bisa jadi lebih baik gitu. Nah, mungkin perlu ada improve sih, perlu ada inovasi baru buat pengurusan pelayanan ini. Lalu menurut kakak apakah ada saran untuk administrasi yang ada saat ini untuk peningkatan di masa yang akan datang? Oh ya, oke. Mungkin karena kita bahas tadi website kan, mungkin website tuh cukup masalah, mungkin UX-nya atau segala macamnya di sistem gitu. Nah, kalau nggak pakai website tuh bisa dengan adanya cetakan text banner atau ada pamflet yang tertera gitu, atau sependek dengan adanya media sosial kan kita bisa gunakan media sosial untuk ngasih informasi dan lain sebagainya. Jadi itu dimaksimalin. Kalaupun nggak ada yang kan kita kayak ada PJ-nya ya, bagian humas atau bagian ruang dengan ngasih informasi pelayanan ke mahasiswa. Kak, mungkin sekian dari kami Kak. Semoga saran yang Kak berikan itu dapat didengar oleh pihak akademik sehingga administrasi ini dapat lebih baik lagi. Terima kasih Kak yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk jadi narasumber kami. Sekian wawancara dengan kami. Semoga pihak administrasi di Departemen Akuntansi dapat lebih baik lagi.